Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi IPS tentang peranan iptek dalam kegiatan ekonomi. Nah, seperti yang kalian ketahui, iptek itu adalah ilmu pengetahuan tentang teknologi. Nah, adapun tujuan dari materi ini agar siswa atau siswi dapat memahami pentingnya iptek di masa saat ini dan yang akan datang. Nah, ilmu pengetahuan teknologi sangat dibutuhkan di masa saat ini dan di masa yang akan datang. Semoga siswa-siswi dapat memahami setelah materi ini berakhir. Nah, teman-teman sudah bisa lihat di sini transportasi umum yang ada di Jepang. Nah, masyarakat Jepang pada umumnya ketika berpergian mereka selalu menggunakan transportasi umum. Nah, lebih tepatnya itu menggunakan kereta api. Seperti kalian lihat di layar, sudah ada gambar kereta api yang ada di Jepang. Nah, di sini sudah ada kereta api cepat Shinkansen dengan kecepatan tempuh 273 km per jam. Nah, dibanding dengan kereta yang sebelumnya yang kecepatan tempuhnya itu tidak seperti dengan kereta cepat yang ada pada gambar saat ini. Nah, apa yang membedakan? Karena seiring dengan perkembangan teknologi tadi, banyak ilmuwan atau banyak para mengembangkan ilmunya sehingga menemukan kereta api cepat. Nah, itu yang perbedaan dengan itu kegunaan ilmu pengetahuan teknologi. Jadi, ada perkembangan teknologi yang dari masa ke masa. Nah, perkembangan teknologi informasi yang satu ini pasti kalian sudah tahu. Ya, tentunya smartphone. Nah, sering dari zaman ke zaman, smartphone atau yang sering kita sebut dengan smartphone saat ini, yang dulunya handphone itu berupa handphone yang ukurannya itu sangat besar. Dari yang pertama sampai saat ini. Nah, sering dengan perkembangan sering dengan berjalannya waktu dan perkembangan ilmu teknologi pun berjalan juga. Nah, model dari handphone menuju ke smartphone itu berbeda-beda. Nah, seperti yang sudah kita gunakan saat ini, kegunaan smartphone itu semua bisa kita akses bisa kita lakukan di satu genggaman smartphone. Nah, tidak seperti handphone sebelumnya hanya digunakan untuk mengirim pesan dan via telepon. Berbeda saat ini sudah kita gunakan smartphone bisa merekam video, membuat rekaman audio, memoto atau mempotret dan membuat presentasi atau yang lainnya atau mengedit video. Itu sudah bisa kita digunakan dengan satu smartphone saja. Nah, yang selanjutnya kita mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa sih ilmu pengetahuan dan teknologi? Nah, iptek atau yang kita ketahui dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, iptek membawa dampak bagi kehidupan manusia. Kenapa dikatakan membawa dampak bagi kehidupan manusia? Karena itu tadi, ilmu yang kita dapatkan kita dapat terapkan di masa yang akan datang. Nah, itu juga bisa mengembangkan teknologi dari masa ke masa. Nah, iptek sendiri menyebabkan kegiatan ekonomi makin lancar. Nah, selanjutnya, makin lancarnya kegiatan ekonomi, maka makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Nah, ketika kegiatan ekonomi makin meningkat, maka kesejahteraan masyarakat pula juga ikut meningkat. Nah, selain dari pembahasan perkembangan iptek, nah, iptek sendiri ada dampak positifnya. Ya, tentu ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Sebentar kita bahas dulu dampak positif dari perkembangan iptek. Nah, dampak yang pertama, terpenuhnya kebutuhan manusia. Nah, mengapa dikatakan terpenuhnya kebutuhan manusia? Karena banyak yang akan manusia dapat gunakan dari perkembangan ilmu teknologi seperti smartphone dan kereta api cepat yang tadinya. Nah,
kebutuhan manusia bisa terpenuhi karena perkembangan teknologi. Yang selanjutnya membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Seperti pada slide sebelumnya yang ada di Jepang, yaitu kereta cepat. Nah, dengan adanya kereta cepat membuat segala sesuatu atau membuat perjalanan manusia semakin cepat untuk sampai di tujuan dan mempermudah juga. Jadi dengan adanya kereta cepat tadi itu akan mempermudah. Jadi kita tidak lama lagi menunggu untuk sampai di tempat tujuan. Yang selanjutnya memperluas informasi. Mengapa dikatakan demikian? Karena untuk mengakses sebuah informasi di zaman dulu itu kita hanya berupa selebaran koran. Beda dengan saat ini, sering dengan perkembangannya teknologi. Jadi dengan kita gunakan smartphone, kita akses media sosial, kita bisa akses berita dari mana saja. Misalnya terjadi kebakaran di kota Jakarta. Pada hari itu, pada jam itu juga kita bisa tahu informasinya bahwa terjadi kebakaran di sana karena mudahnya kita mengakses sebuah informasi. Selanjutnya menambah wawasan pengetahuan. Dikatakan menambah wawasan pengetahuan karena kita mudah mengakses materi. Jadi kita bisa mengakses dengan adanya akses internet, kita bisa mudah mencari materi yang kita butuhkan. Tinggal kita buka YouTube atau Google. Nah, di situ kita bisa mengetahui materi atau memperluas wawasan kita. Yang selanjutnya meningkatkan produktivitas. Dan yang selanjutnya mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Mengapa dikatakan mempermudah kegiatan promosi? Nah, dikatakan mempermudah kegiatan promosi ketika kita mau menjual barang, kita tinggal upload aja di WA Story atau di Facebook. Nah, kita ambil contohnya, kita upload di WA Story. Nah, ketika kita upload di WA Story, banyak teman-teman kita yang bisa lihat produk kita. Nah, yang ingin memperluas lagi nih, jadi di fitur WA itu sudah kita bisa bagikan WA Story kita di Facebook. Nah, ketika sudah kita bagikan di Facebook, nah di Facebook lagi kita bisa bagikan di grup-grup untuk mempromosikan produk kita. Nah, yang selanjutnya memperluas pasar penjualan. Karena itu tadi bukan hanya beberapa orang yang kita tuju, tapi beberapa, ada ratusan dan jutaan orang yang bisa melihat produk kita. Nah, selanjutnya mempermudah transaksi perdagangan. Nah, beda dengan dulu ketika kita mau belanja, kita harus bayarnya itu cash, jadi secara tunai. Beda dengan saat ini, kita membayar cash tapi berupa uang elektronik. Kita bisa transaksi penjualan atau kita bisa membayar apa yang kita beli dengan uang elektronik. Nah, yang selanjutnya ada dampak negatif dari perkembangan iptek. Yang pertama, memengaruhi pola pikir masyarakat. Yang kedua, menyebabkan polusi atau perkembangan kendaraan bermotor. Nah, karena perkembangan iptek bukan hanya berupa di alat-alat elektronik saja, jadi bisa berupa kendaraan juga. Nah, menyebabkan orang semakin malas karena sangat tergantung dengan teknologi yang ada saat ini. Yang kedua, yang selanjutnya menimbulkan kerusakan. Nah, karena sering menggunakan alat elektronik. Nah, alat elektronik itu mempunyai radiasi yang cukup besar, jadi bisa menimbulkan kerusakan pada kesehatan kita. Maksudnya mengubah pola interaksi antar manusia menjadi sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, ini sudah sering terjadi di sekeliling kita. Kadang kita kumpul-kumpul sama teman, keluarga, dan lain-lain. Kadang beberapa orang juga sibuk dengan dunianya sendiri. Yang dimaksud sibuk dengan dunianya sendiri, yaitu sibuk dengan smartphone-nya sendiri. Jadi seakan-akan mereka berada di suatu tempat yang berbeda dengan di lingkungan sekitarnya. Nah, yang selanjutnya meningkatkan jumlah pengangguran. Mengapa demikian? Karena seiring perkembangan teknologi, semua kebutuhan masyarakat, semua kebutuhan manusia itu akan terpenuhi dengan perkembangan teknologi. Misalnya nih, dulu untuk pengiriman surat itu dilakukan dengan kantor pos. Jadi kantor pos kan itu ada karyawan. Nah, setelah dengan perkembangan teknologi pada saat ini itu sudah berbeda. Jadi kalau kita ingin mengirim surat, jadi kita itu hanya menggunakan email saja. Jadi pekerjaan kantor pos itu lagi pada saat ini bukan antar surat, jadi antar barang gitu.
Nah, selanjutnya memudahnya semangat gotong royong dan tolong menolong. Karena sibuk dengan dunia mereka sendiri, jadi tidak ada lagi aksi-aksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan memudahnya nilai-nilai asli bangsa. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada peranan iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Apa saja sih? Nah, iptek dalam kegiatan produksi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan akan sumber daya. Yang dimaksud di sini dari mesin, bahan baku, bahan penolong produksi. Yang kedua, munculnya mesin produksi modern yang meningkatkan kualitas dan kuantitas. Nah, ini tadi karena perkembangan teknologi, semua ilmu-ilmu atau semua para ilmuwan dapat menemukan produk-produk baru di masa yang akan datang. Nah, yang sebenarnya lebih mudah dalam memesan bahan baku dan bahan penolong produksi. Ya, yang selanjutnya iptek dalam kegiatan distribusi. Yang pertama, memudahkan distribusi barang, mempercepat barang sampai ke konsumen, ditemukannya sarana transportasi modern mendukung kelancaran distribusi. Nah, dalam kegiatan konsumsi, kemudahan konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan selanjutnya adanya layanan cepat atau delivery order. Nah, lewat telepon misalnya atau lewat satu website atau yang lainnya. Dan selanjutnya penjualan secara online semakin memudahkan akses belanja masyarakat ya. Kenapa dikatakan memudahkan? Biar kita berada baring-baring atau duduk-duduk di rumah, itu bisa kita melakukan penjualan secara online atau belanja secara online tanpa harus keluar rumah lagi, tanpa harus membeli bensin untuk pergi ke pasar untuk belanja atau menjual barang. Nah, untuk sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.